Di masa depan, semua orang miskin di dunia akhirnya punah karena semua pekerjaan sudah digantikan oleh robot. Orang-orang kaya mengira mereka bisa hidup tenang, tapi mereka lupa satu hal. Seiring waktu berjalan, bahkan robot pun tidak tahan kerja lembur sampai pagi. Akhirnya para robot mulai protes bersama-sama. Mereka menuntut hak untuk kembali ke sistem kerja 8 jam sehari. Tapi tentu saja tuntutan ini ditolak mentah-mentah. Bagi manusia, robot hanyalah alat. Kalau tidak bekerja, mereka dianggap rongsokan. Para robot pun mengamuk, jumlah mereka tak terhitung. Dan mereka meneriakkan bahwa robot juga ingin punya hak seperti manusia. Mereka turun ke jalan dan mulai merebut wilayah manusia. Saat itulah manusia sadar, memberi kesadaran pada robot adalah kesalahan besar. Militer mencoba menghentikan mereka dengan kekuatan senjata, tapi tubuh manusia jelas tak bisa melawan kekuatan baja robot. Dalam perang ini, manusia tumbang dalam waktu 2 tahun. Sampai akhirnya seorang ilmuwan bernama NDR Xavier menciptakan alat khusus yang bisa menghubungkan otak manusia dengan mesin. Cukup menggunakan helm ini di rumah, tentara bisa mengendalikan robot tempur di medan perang tanpa harus pergi ke sana. Dengan teknologi ini, perang pun bisa diakhiri dalam beberapa minggu. Semua robot ditangkap dan dikurung di zona karantina di tengah gurun pasir. Pemimpin robot akhirnya menandatangani perjanjian dengan manusia. Mereka berjanji tidak akan keluar dari wilayah itu dan akan hidup sendiri tanpa campur tangan manusia. Manusia juga tidak butuh robot lagi, karena helm ciptaan ilmuwan ini kini dimodifikasi. Satu sisi otak bisa digunakan untuk hiburan, dan sisi lainnya untuk mengendalikan mesin bekerja. Produktivitas manusia melonjak drastis, dan semua orang mengira robot tidak akan pernah muncul lagi di dunia manusia. Tapi suatu malam, saat seorang gadis bernama Ami sedang ke kamar mandi, dia mendengar langkah kaki aneh di depan pintu. Dia menyalakan senter dan terkejut. Itu benar-benar robot. Ketakutan, Ami lari masuk ke kamarnya. Tapi robot itu seolah bisa mendengar arah larinya dan mulai mendekat. Ami mengambil sesuatu untuk berjaga-jaga. Tapi penampilan robot itu justru terlihat lucu dan tidak mengancam. Dia hanya mengambil foto Ami bersama kakaknya, menunjuk kakaknya lalu menunjukkan dirinya sendiri, seolah ingin mengatakan bahwa dia adalah kakaknya. Ami akhirnya percaya. Dia membawa robot itu ke mobil dan melarikan diri. Setelah sampai di tempat aman, Ami bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Robot itu hanya membuat gerakan mata dan menunjukkan sebuah kaleng bertuliskan dokter. Ami langsung ingat setelah kecelakaan beberapa tahun lalu, ada seorang dokter keren berkacamata mirip Jackie Chan yang mengatakan bahwa kakaknya meninggal. Tapi sekarang Ami tahu itu bohong. Kakaknya ternyata diculik. Robot itu kemudian melemparkan sebuah alat kendali ke Ami, sebuah sinyal meminta pertolongan. Ami menunjukkan peta dan bertanya di mana kakaknya berada. Robot itu menunjuk ke tengah-tengah zona karantina robot, tempat yang sangat menyeramkan. Bahkan robot pun tak bisa keluar dari sana.